Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni Wardiatulisna, NIM E2019-1147. Nah, di sini saya akan menanggapi video kedua dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Nah, di sini yang kedua ini membahas tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, sebelum kita beranjak ke pengertian ekonomi Islam, alangkah lebih baiknya kita mengerti definisi dari ilmu ekonomi. Nah, ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Kemudian baru yang kedua kita membahas tentang pengertian ekonomi Islam. Nah, ekonomi Islam itu adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskan untuk mencapai falah atau kebahagiaan zahir dan batin berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Nah, apa sih Ijma itu? Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Kemudian yang namanya Qiyas adalah menyamakan masalah baru dengan masalah yang sudah ada. Kan biasanya kalau masalah sekarang, masalah baru itu timbul, namun di Al-Quran itu tidak ada. Al-Quran, hadis, ataupun sunnahnya tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan kias, yaitu menyamakan masalah baru dengan masalah yang sudah ada. Kemudian yang ketiga ada yang pembahasan perbedaan ekonomi Islam kapitalis dan sosialis. Nah, dari pembahasan video yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwasanya ada dua ekonomi, yaitu yang pertama kapitalis dan juga sosialis. Kemudian ada yang ketiga itu diantaranya campuran. Jadi ada campuran antara kapitalis sama sosialis. Kemudian apa sih perbedaannya? Nah, dari sumbernya ekonomi itu kalau dari Islam itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah, ijtihad ulama gitu. Kemudian kalau kapitalis itu berdasarkan pemikiran manusia. Sosialis juga sama, berdasarkan pemikiran manusia dan juga pengalaman manusia. Kemudian dilihat dari kompetisinya. Nah, Islam itu dikontrol oleh syariat Islam. Nah, kalau kapitalis itu bebas untuk melahirkan monopoli dan bebas memilih apa saja seperti itu. Kemudian ada yang namanya sosialis. Sosialis itu tidak ada kompetisi atau tidak ada persaingan gitu. Kemudian menurut kepemilikannya, Islam itu umum. Jadi tidak secara bebas atau dimiliki secara individu gitu. Jadi umum. Nah, kalau kapitalis ini individu secara bebas. Kemudian yang sosialis ini tidak mengakui gitu. Kemudian lanjut ada dasar-dasar ekonomi Islam. Nah, dasar-dasar ekonomi Islam itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama tauhid, terus kedua ada sidik dan amanah, ketiga ada mengakui hak milik individu dan umum, keempat itu ada adil, kelima itu ada keseimbangan, dan yang terakhir adalah tolong menolong. Nah, gitu. Jadi dasar-dasar ekonomi Islam itu terbagi menjadi 6 ya gitu. Kemudian prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, kita harus bebas dari dan kita harus menghindari transaksi yang berbasis maisir, gharar, dan riba karena mereka itu haram gitu. Tidak boleh dilaksanakan. Kemudian ada yang namanya karakteristik ekonomi Islam. Nah, ada pembahasan namanya karakteristik ekonomi Islam. Nah, pembahasan karakteristik ekonomi Islam itu terbagi menjadi 8. Nah, apa saja? Yang pertama, ada ekonomi Islam terikat oleh akidah, syariat, dan akhlak. Nah, yang kedua ada yang namanya harta kepunyaan Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Kemudian yang ketiga ada larangan maisir, gharar, dan riba. Kemudian yang keempat ada yang namanya keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Kelima itu ada yang namanya seimbang antara kerohanian dan kebendaan. Jadi harus balance, harus seimbang gitu. Kemudian ada yang keenam itu bimbingan konsumsi. Ketujuh ada petunjuk investasi dan yang kedelapan adalah zakat. Nah, tanggapan saya di sini adalah saya memang setuju banget. Saya menyetujui apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Wadud terkait konsep dasar ekonomi Islam. Jadi kita harus mengetahui dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum kita mempelajari yang lebih detail, yang lebih rinci, yang lebih lanjut tentang ekonomi Islam gitu. Kalau kita
sudah mempelajari ekonomi Islam secara dalam atau secara terperinci, maksudnya kayak sudah pembahasan secara luas gitu, tanpa mengetahui dasar-dasarnya, nah itu akan sulit. Kalau kita sudah mengetahui dasarnya, kita mau menjabarkan, mau menangkap ilmu yang lebih luas lagi, kita akan semakin mudah. Jadi seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.